Hoaks seputar vaksin COVID-19 masih banyak beredar di dunia maya. Mulai dari informasi vaksin COVID-19 hanya untuk mereka yang tidak memiliki penyakit, hingga syarat membuat SIM harus menyertakan sertifikat vaksin. Rekan kami, Livia Ramadanti akan mengecek faktanya untuk Anda. Silakan, Livi. Sumi dan juga pemirsa, di tengah upaya pemerintah mencapai herd immunity atau kekebalan komunal melalui vaksin COVID-19 ternyata masih banyak diwarnai dengan tantangan berupa informasi hoaks yang beredar di masyarakat tentang vaksin corona. Kali ini kami akan merangkum sejumlah informasi yang miring berkaitan dengan vaksin untuk dicek faktanya. Kita ke informasi pertama. Di informasi pertama kita punya informasi yang beredar, yaitu sebuah video berisi pernyataan dengan narasi vaksin dapat mengubah DNA manusia. Si pengunggah ini juga mengajak masyarakat untuk menolak vaksin. Berikut kutipannya, mengapa sih ada kalangan yang begitu anti dengan vaksin yang sekarang dikembangkan? Karena ada analisa penelitian yang mengatakan vaksin ini di dalamnya ada kandungan yang mengubah DNA manusia. Itu artinya kalau PUPN tidak berubah dengan makhluk lain, tapi setidaknya kita akan dirusak tubuh kita sebagaimana yang diarahkan Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dalam video yang durasinya sekitar 2 menit dan diunggah di salah satu media sosial, tepatnya dari media sosial Facebook. Tapi benarkah informasi ini? Ternyata dari hasil penelusuran dari tim Cek Fakta Medcom, klaim vaksin dapat mengubah DNA manusia adalah salah. Faktanya vaksin tidak dapat mengubah DNA manusia. Vaksin mRNA ini mengajarkan sel tubuh bagaimana membuat protein yang memicu respon imun. Dari mana juga mRNA ini adalah vaksin COVID-19 yang tidak pernah memasuki inti dari sel manusia. Cara kerja vaksin RNA ini adalah kode genetik virus ini dimasukkan oleh peneliti menginformasikan apa yang harus dibuat kepada sel-sel pembungkus. Lalu kemudian disuntikan kepada tubuh manusia dan diikuti dengan produksi antibodi akan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel terinfeksi, dan terakhir sel T akan terpicu untuk memerangi virus corona. Itulah yang dikatakan oleh penelitian. Lalu kita lihat apa yang juga dikonfirmasi ini dari beberapa ahli mengenai cara kerja dari vaksin mRNA. Di sini ada dari Institut Federal untuk Vaksin dan Biomedis yang mengatakan integrasi RNA ke dalam DNA tidak dimungkinkan karena perbedaan struktur kimianya. Di sini dijelaskan, selain itu belum ada penelitian yang membuktikan mRNA yang bereaksi dalam tubuh setelah divaksinasi mengubah DNA manusia. Jadi informasi yang tadi beredar adalah informasi yang salah. Dan kita ke informasi berikutnya, ini beredar klaim yang menyebutkan vaksin COVID-19 hanya untuk mereka yang tidak memiliki penyakit. Akun Facebook salah seorang pengguna turut membagikan klaim itu dengan video berdurasi 2 menit 21 detik yang memperlihatkan ceramah yang menyebut vaksin COVID-19 tidak efektif bagi orang yang punya penyakit komorbid. Benarkah informasi itu? Kita lihat ini adalah unggahannya di akun Facebook. Bismillah, info vaksin hanya untuk orang yang tidak punya penyakit di sini dikatakan, tapi kita perlu lagi cek faktanya apakah benar. Dan berdasarkan hasil penelusuran cek fakta yang dilakukan oleh medcom.id, ini dijelaskan bahwa surat edaran nomor HK 02.02-1-368/2021 ini tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 pada kelompok sasaran lansia komorbid dan penyintas COVID-19 serta ada sasaran tunda. Ini adalah kelompok komorbid yang diperbolehkan. Antara lain adalah hipertensi. Jika Anda memiliki gejala atau penyakit hipertensi, ini tetap dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 mmHg. Dan pengukuran tekanan darah ini sebaiknya dilakukan sebelum melakukan vaksinasi. Jadi makanya ada screening di awal. Kemudian untuk diabetes tetap dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi yang akut. Yang terakhir adalah penyintas kanker, di sini dapat tetap diberikan vaksin. Jadi bila ada yang mengatakan bahwa vaksin ini ternyata tidak bisa diberikan kepada orang yang memiliki penyakit komorbid, adalah informasi yang salah. Kita ke informasi lainnya, ini beredar kabar yang menyebutkan mulai 1 Juli 2021 atau tepatnya 1 Juli kemarin, ini mengurus SIM dan SKCK harus menyertakan sertifikat vaksinasi COVID-19. Ini beredar luas di media sosial, khususnya di Facebook, kemudian juga di jejaring WhatsApp yang mengatakan mulai 1 Juli mengurus SIM dan SKCK harus ada sertifikat vaksin COVID-19. Benarkah informasi tersebut? Ternyata kabar bahwa 1 Juli 2021 untuk mengurus SIM dan SKCK harus menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 adalah informasi yang salah. Karena faktanya ini sudah ditekankan, itu adalah hoax, jangan percaya, oleh Kepala Subdirektorat SIM Korlantas Polri yang mengatakan hal tersebut. Memang sebelumnya pernah ada
rencana dari Korlantas Polri tepatnya untuk menjadikan vaksin COVID-19 ini atau sertifikat vaksin COVID-19 sebagai salah satu upaya untuk mengajak masyarakat agar lebih cepat lagi melaksanakan vaksinasi. Namun hal tersebut ini sudah dianulir dan juga tidak lagi diterapkan karena sebelumnya ini menuai pro dan kontra tentunya. Lalu kita ke informasi berikutnya, beredar kabar yang menyebutkan dokumen rahasia bocor yang menyebutkan perusahaan farmasi Moderna telah mengembangkan vaksin untuk virus corona baru sebelum dari pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia. Di sini dijelaskan dokumen rahasia bocor sebut Moderna sudah kembangkan vaksin COVID-19 sebelum adanya pandemi. Benarkah informasi tersebut? Kita cek lagi faktanya bahwa klaim yang menyebutkan Moderna sudah mengembangkan vaksin sebelum pandemi COVID-19 adalah salah. Faktanya bukan vaksin SARS-CoV-2 atau COVID-19, melainkan kandidat vaksin MERS-CoV yang dikirim ke University of North Carolina yang juga dikatakan oleh juru bicara NIAID ini mengatakan materi yang ditransfer ke UNC pada Desember 2019 adalah kandidat vaksin untuk virus corona sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan bukan SARS-CoV-2. Dan kemudian dijelaskan juga pernyataan dari University of North Carolina yang mengatakan dokumen tersebut merujuk pada pekerjaan untuk University of North Carolina di Chapel Hill untuk mengembangkan vaksin mRNA untuk melindungi dari MERS dan bukan untuk pandemi COVID-19, khususnya untuk virus COVID-19 itu sendiri. Jadi informasi tadi adalah informasi yang salah. Itu tadi rangkuman cek fakta terkait vaksin COVID-19 selama beberapa waktu terakhir. Selalu ingat untuk mengecek kebenaran informasi yang Anda terima dan saring sebelum sharing. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Livia.